Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 11 yang beranggotakan Istiqomah dan Muhammad Akila Pasha yang menjelaskan tentang psikolog umum kepribadian. Adapun definisi dan teori kepribadian menurut teori Freud, humanistik, dan self-concept. Mengenai istilah kepribadian atau personality, istilah ini berasal dari kata Latin persona yang berarti topeng. Pada bangsa Yunani kuno, para aktor memakai topeng untuk menyembunyikan identitas diri mereka dan untuk memerankan tokoh dalam drama. Terdapat banyak definisi mengenai istilah kepribadian. Kebanyakan di antaranya mengikuti definisi Allport, karena definisi ini merupakan salah satu definisi yang paling luas cakupannya. Menurut Allport, kepribadian adalah susunan sistem-sistem psikofisik yang dinamis dalam diri suatu individu yang menentukan penyesuaian individu yang unik terhadap lingkungan. Susunan mengandung arti bahwa kepribadian tidak dibangun dari berbagai ciri yang satu ditambahkan pada yang lain begitu saja, melainkan ciri-ciri ini saling berkaitan. Menurut teori Freud, teori kepribadian Freud menyatakan bahwa kebutuhan yang tidak disadari atau unconscious needs dan dorongan dari dalam diri manusia atau drive dalam bentuk dorongan seks dan kebutuhan biologis lainnya. Teori trait, teori ciri atau trait, teori menjelaskan bahwa manusia diklasifikasi ke dalam karakteristik atau sifat dan ciri dirinya yang paling menonjol. Definisi trait adalah setiap cara yang membedakan seseorang dan relatif abadi di mana setiap individu tersebut memiliki berbeda dari individu yang lain. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akila Pasha dari kelompok 11. Saya sebagai presentator kedua akan melanjutkan teori yang ketiga, yaitu teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang bertujuan untuk memanusiakan manusia dan membantu peserta didik belajar seefektif mungkin. Yang keempat itu ada teori konsep diri. Teori konsep diri menunjukkan bahwa manusia memiliki pandangan atau konsepsi atas dirinya masing-masing, yakni berupa penilaian terhadap dirinya sendiri. Kemudian itu ada tes kepribadian, validitas dan reliabilitas. Validitas tes kepribadian menunjukkan pada sejauh mana sebuah tes kepribadian digunakan untuk mengukur dan mengevaluasi sebagai aspek diri kepribadian individu. Ada beberapa jenis validitas yang sering diperhatikan dalam tes kepribadian. Yang pertama itu validitas isi, dan yang kedua validitas kriteria, dan yang ketiga itu validitas konstruksi. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas tes kepribadian mengacu pada konsistensi hasil dari tes kepribadian tersebut. Ada beberapa jenis validitas yang penting dalam tes kepribadian. Yang pertama itu reliabilitas tes retest. Yang kedua itu reliabilitas konsistensi internal, dan yang ketiga itu reliabilitas interator. Reliabilitas adalah syarat bagi validitas, tetapi reliabilitas yang tinggi saja tidak menjamin validitas. Tes yang konsisten bisa tidak valid jika tidak mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian ada pengaruh genetik dan lingkungan terhadap pembentukan kepribadian. Yang pertama itu pengaruh genetik. Aspek genetik atau bawaan mengacu karakteristik biologi yang diturunkan dari orang tua. Contohnya, anak-anak menunjukkan tanda-tanda kepribadian sejak bayi yang diperkirakan 20% sampai 60% disebabkan oleh genetika. Yang kedua itu pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terdiri dari faktor-faktor eksternal sebagai keluarga, teman, budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. Lingkungan merupakan faktor penting dalam menentukan apakah seseorang berperilaku baik atau buruk. Misalnya, saudara kembar identik secara genetik memiliki kepribadian yang berbeda, yang sebagai besar disebabkan oleh pengaruh lingkungannya. Baik, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi psikologi umum tentang kepribadian yaitu psikologi kepribadian mempelajari sifat dan pola unik individu. Kepribadian terbentuk melalui tahap perkembangan dan dapat berubah dengan dukungan atau intervensi. Jika terdapat tanda kepribadian kurang sehat, bantuan profesional disarankan. Teori kepribadian menjelaskan pola perilaku dan karakteristik yang membedakan setiap orang.